Halo semuanya, semangat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait prosedur untuk menutup negosiasi dengan lebih efektif ya. Dalam proses penjualan, dalam proses negosiasi, tentunya akan tiba waktunya untuk Anda seorang manajer marketing ataupun tim marketing untuk menutup proses negosiasi dengan klien Anda. Di video setelah ini, teman-teman akan melihat bagaimana cara yang efektif untuk menutup proses komunikasi, menutup proses negosiasi teman-teman dengan calon klien Anda. Selain untuk berikan kesan pertama yang bagus, Anda juga wajib untuk memberikan kesan akhir yang bagus dari calon customer. Oke, kita simak video berikut ini. Kesempatan kali ini, kita akan kita akan belajar bersama mengenai prosedur menutup negosiasi dengan lebih efektif. Kita mulai dengan dalam proses penjualan, tentu akan tiba waktunya Anda menutup negosiasi ataupun menutup percakapan dengan calon klien Anda. Tahap penutup negosiasi penjualan merupakan sebuah momen paling menentukan, dan ini seringkali membuat para pebisnis atau para marketing seperti Anda, manajer marketing, was-was, bingung apakah usahanya akan berbuah kesepakatan atau tidak. Oleh karena itu, tahap akhir dari sebuah rangkaian proses negosiasi bisnis sangat penting untuk Anda perhatikan. Kenapa? Agar perjalanan bisnis Anda tetap berada pada koridor yang tepat, serta target Anda terhadap perusahaan juga bisa tercapai, baik target individu maupun target perusahaan. Ada beberapa acuan yang mungkin bisa Anda sebagai seorang manajer marketing lakukan untuk membuat proses penutupan penjualan atau proses komunikasi, proses percakapan yang berisi negosiasi berjalan dengan baik untuk kedua belah pihak. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, Anda bisa melakukan komunikasi dengan jelas. Komunikasi merupakan unsur utama dalam sebuah negosiasi. Jika Anda mengawali proses negosiasi penjualan ini dengan komunikasi yang baik dan lancar, akan sangat disayangkan apabila kemudian komunikasi Anda tidak diakhiri dengan baik. Yang pada intinya diawali dengan hal yang baik pun juga diakhiri dengan hal yang baik pula. Saat Anda akan menutup komunikasi atau proses negosiasi, lakukanlah komunikasi yang jelas dan ekspektasi yang terarah. Dengan komunikasi yang jelas dan baik, calon klien Anda ataupun calon customer Anda akan percaya bahwa Anda bekerja secara profesional dari awal sampai akhir. Konteks ini yaitu percakapan dari awal sampai akhir. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan calon klien ataupun calon customer Anda dengan Anda. Apabila calon klien Anda memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Anda, hal tersebut akan berdampak baik pada produk ataupun jasa yang Anda jual ataupun yang Anda tawarkan, sehingga kemungkinan besar si calon customer Anda ataupun si calon klien Anda akan membeli produk ataupun menggunakan jasa yang Anda tawarkan. Kemudian, yang kedua, Anda bisa lakukan kontak mata. Selain komunikasi yang jelas dan baik, Anda harus juga melakukan kontak mata yang baik kepada calon klien saat menutup proses negosiasi penjualan ini. Bahkan, untuk proses akhir dalam negosiasi, Anda perlu lebih serius dalam melakukan kontak mata dari sebelumnya, dari awal. Hal tersebut dikarenakan proses penutupan akan menjadi penentu apakah hasil negosiasi penjualan Anda akan sukses atau
tidak. Kemudian dengan kontak mata yang baik saat penutupan proses penjualan, calon klien Anda ataupun calon customer Anda akan menilai keseriusan Anda dalam proses negosiasi tersebut. Yang pada intinya, di akhir percakapan ataupun akhir komunikasi merupakan penentu kira-kira apakah akan ada kesepakatan antara Anda sebagai seorang marketing ataupun manajer marketing dengan si calon klien Anda untuk membeli produk Anda, menggunakan jasa yang Anda tawarkan. Jadi lakukan kontak mata dengan baik, tunjukkan keseriusan Anda dalam menjelaskan produk, menjual jasa atau menawarkan produk maupun jasa kepada calon klien Anda. Setelah lakukan kontak mata, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan tetap percaya diri, optimis, dan berpikir positif atau positive thinking. Walaupun proses penutupan negosiasi masih 50-50 atau 50-50 antara iya atau tidak ada salahnya dalam tahap akhir negosiasi ini Anda tetap menjaga rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang Anda jaga sampai akhir akan membuat calon klien ataupun calon customer Anda merasa bahwa Anda orang yang kuat dan optimis. Selain itu, kesan yang baik tentu akan membawa hubungan yang baik dan langgeng antara Anda dengan calon klien Anda ataupun dengan calon customer Anda. Hal tersebut akan memperbesar kemungkinan calon klien Anda ataupun calon customer Anda akan menggunakan produk yang Anda jual ataupun membeli jasa yang Anda tawarkan. Meski usaha negosiasi ini belum jelas membuahkan hasil atau tidak, namun sikap positif Anda akan menanamkan kesan yang baik serta menjadi salah satu faktor penentu kesepakatan atau tidak proses negosiasi penjualan Anda. Jadi, walaupun sudah di tahap akhir, Anda harus tetap percaya diri, optimis, dan berpikir positif. Yang keempat, berikan sedikit humor. Jadi, humor merupakan obat sebuah ketegangan dan beban berat pikiran. Setelah Anda dan calon customer Anda serius dalam presentasi dan tanya jawab dalam proses negosiasi ini, Anda bisa membuat sedikit humor pada akhir sesi penutupan ini, supaya tidak berjalan dengan tegang, supaya tidak berakhir dengan tegang. Dengan humor, proses penutupan negosiasi penjualan Anda akan terasa rileks, terbuka, dan menyenangkan. Dari keadaan tegang saat presentasi, suasana akan kembali mencair dan tidak membosankan. Jadi, jangan terlalu tegang dan beri sedikit humor untuk calon customer Anda. Kemudian, yang kelima, kita akan menuju pada hal yang wajib Anda lakukan, yaitu selalu tersenyum. Jika Anda kurang bisa humor, jangan terlalu memaksakan diri. Anda bisa melakukan cara lain, yaitu dengan memberikan senyuman. Senyuman merupakan senjata Anda untuk bisa menunjukkan kepada calon customer Anda bahwa Anda sangat menghargai pertemuan dan negosiasi dengan calon klien Anda. Itulah 5 hal yang bisa Anda praktikkan untuk menutup proses negosiasi Anda dengan calon klien Anda. Untuk memperbesar kemungkinan calon klien Anda membeli atau menggunakan jasa Anda bisa mempraktikkan 5 hal tersebut dalam menutup proses komunikasi ataupun proses negosiasi Anda, agar target tercapai, target individu Anda tercapai, target perusahaan Anda pun sudah tercapai. Oke. Ya, setelah teman-teman semuanya menyimak video sebelumnya, saya harap teman-teman bisa mengetahui teknik marketing ataupun prosedur untuk menutup proses komunikasi ataupun menutup proses negosiasi dengan calon klien Anda. Tahap penutup dalam negosiasi penjualan merupakan sebuah momen yang paling menentukan dan seringkali membuat para marketing ataupun seorang manajer marketing was-was terkait bagaimana hasilnya, apakah terdapat kesepakatan atau tidak.